Afwan Ustadz, apa benar dulu Ustadz Luqman pernah diperingatkan Syekh Rabi sebagai ikhwanul muslimin yang menyusup ke barisan salafiyin? Sudah dijelaskan tadi ya. Alhamdulillah. Saksinya adalah Ustadz Ashkari dan yang lainnya, Ustadz Ahmad Khadim dan rombongan waktu itu yang langsung bertanya kepada Syekh Rabi. Dan Syekh Rabi mengatakan innama aqul akhsha alaih. Waktu itu saya hanya mengatakan saya khawatir saja. Tapi itu dulu. Tapi sekarang tidak. Fa ana uzakki. Sekarang saya memberikan tazkiyah kepada Ustadz Luqman. Nah, persaksian dari para ulama seperti Syekh Arafat, Syekh Muhammad bin Ghalib dan ulama-ulama yang lainnya. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Musabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Musabi datang ke Mekah bertemu dengan Syekh Rabi. Syekh Rabi memberikan pesan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Musabi, kalau Anda datang ke Indonesia, datanglah berdasarkan undangan dari Luqman dan asatidah yang bersamanya. Tazkiyah dari Syekh Rabi. Para ulama kita yang datang setiap tahunnya menghadiri daurah nasional masyayikh itu, mereka semua berdasarkan tazkiyah dari Syekh Rabi. Adapun kesaksian secara nyata dari asatidah dan ustaz dan ikhwan-ikhwan kita sudah luar biasa. Semisal pada saat Ustaz Luqman dan yang lain berkunjung ke masjid Syekh Rabi untuk bertemu, Syekh Rabi terlihat capek, lelah. Selesai salat ingin cepat-cepat masuk rumah. Ingin cepat-cepat masuk mobil karena dari masjid ke rumah harus naik mobil. Beliau sudah lemah fisiknya. Capek pengen masuk mobil, ternyata lihat Ustaz Luqman masuk. Yang lainnya enggak diminta masuk. Ustaz Luqman doang masuk. Kan itu. Yang lainnya jalan kaki. Karena dari masjid sampai ke rumah jalan kaki. Dipikirnya rombongan. Setelah sampai rumah terus turun. Enggak. Turun di rumah, Ustaz Luqman diajak naik sendiri di perpustakaannya. Diajak ngobrol berdua. Dimuliakan sekali. Nah, ini tazkiyah dari Syekh Rabi kepada Ustaz Luqman hafizahullah taala. Dulu kami tidak menerima tahdir Syekh Rabi. Ini pertanyaan lumayan. Dulu kami tidak menerima tahdir Syekh Rabi terhadap Ustaz Luqman yang menyatakan sebagai ikhwani berbaju salafi. Karena itu berita dusta dan kami lebih kenal Ustaz Luqman daripada Syekh Rabi. Apakah saya itu akan menjadi disebut sebagai hizbi? Ini barakallahu fikum yang tahu kejadiannya. Ketika itu saya akan paham bahwa kita di masa-masa laskar itu disuruh untuk menanyakan satu pertanyaan atau dua pertanyaan oleh panglima besar. Tanyakan. Ketika ditanyakan seperti itu, marah Syekh. Itu menyesalnya sampai hari ini. Kenapa kita mau disuruh nanya? Karena ini na'azakullah paham. Sehingga ketika Syekh Rabi mendapatkan penjelasan dari ikhwan, beliau berubah. Nah, sehingga ucapan itu adalah pengaruh. Pertanyaan yang dia bawa dari Indonesia, menanyakan tentang penguasa itu, ada yang penguasa khianat, ada penguasa begini, dibedakan. Kalau penguasa yang begini kita harus taat, kalau bukan penguasa yang khianat kita nggak perlu taat. Malah sih. Nah, apakah benar kalau Ustaz Luqman itu mata-mata IM? Alhamdulillah, yang pernah bicara seperti itu kan Syekh Rabi. Melihat ain al-hizbi. Tetapi setelah beliau paham bahwa ketika Luqman bertanya dengan sekian pertanyaan, ternyata pertanyaan titipan dari Panglima Laskar Jihad, dan kelihatan sepak terjang berikutnya semakin kenal. Apa terakhir beliau bilang kepada Syekh Al-Fadhi dan lain-lain, jangan dan kedor konten, datang Ustaz Luqman waman ma'ahum. Ini tazkiyah, tiga tazkiyah, dan berarti mencabut ucapan beliau yang lalu. Nah, para sururiyun dan halabiyun MLM menyebarkan tahdir Syekh Rabi kepada Al-Ustaz Luqman Ba'abdu. Benarkah tahdir tersebut
masih berlaku sampai sekarang. Ini orang baru bangun tidur, baru mengigau dia. Nah, ya kalau Anda baru bangun tidur, cuci muka dulu, kumur-kumur dulu, gahwa dulu, makan pisang goreng dulu. Setelah itu kan kayak komputer langsung ngejreng gitu. Baru dia bisa melihat dengan benar dan baik. Ini bangun tidur, lantas ke jalan. Yang dia lihat hitam putih semua. Jadi, ya subhanallah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kita mengatakan tahdzir, hukumannya nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita menyebarkan apa yang Syekh Rabi mengingkarinya. Siapa mentahdzir Ustaz Lukman? Dulu itu kekhawatiran Syekh Rabi, dulu kan. Adapun setelah berjalannya waktu, bahkan yang ada adalah tazkiyah yang kita dapatkan. Tazkiyah yang kita dapatkan. Ya subhanallah, naam. Betapa jeleknya hawa nafsu. Betapa jeleknya hawa nafsu. Naam. Jadi ini karena tidak ada yang bisa dijadikan naam hujjah, tidak ada yang dijadikan pegangan oleh mereka, maka mereka ngawur. Ini yang tadi kita ceritakan. Dia ini orang yang tidur ngigau. Wallahu a'lam bishawab. وقد من الله سبحانه وتعالى عليكم في هذه البلاد حقيقة بطلاب علم ومشايخ فضلاء لا يربطونكم بأشخاصهم، وإنما يربطونكم بعلمائكم الكبار. وأخص بالذكر أخانا الشيخ الأستاذ أبو عبد الله لقمان با عبده حفظه الله وسدده، وهكذا إخوانه القائمين معه والأساتذة المعينين له. فهذا الرجل لا نقول ولم نره أنه ربط إخوانه بشخصه، وإنما ربط إخوانه وطلابه بالعلماء الكبار. وهذا هو الطريق الصحيح، أن الشخص لا يربط الطلاب بالأشخاص، وإنما يربطهم بالعلماء.